Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi teknik mengenai depresiasi dan time value of money. Di sini ada contoh soal pertama, yaitu perusahaan percetakan membeli sebuah mesin seharga 21 juta. Diperkirakan mesin tersebut memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Pada akhir tahun ekonomisnya, harga jual kembali mesin tersebut hanya 8.750.000 rupiah. Pertanyaan pertama itu, dengan metode garis lurus, berapakah nilai depresiasi per tahun? Metode garis lurus ini berarti nilai depresiasi per tahunnya itu dari tahun ke tahun itu nilainya sama. Jadi rumusnya itu P dikurangi S dibagi dengan N, di mana P itu nilai investasi, S itu nilai sisa, dan N itu masa pakai. Kita masukkan dulu nilai P-nya, 21 juta. Lalu S-nya ini nilai sisa di tahun yang terakhir ya, 8.750.000. Dan N-nya itu 5 karena 5 tahun. Lalu kita hitung saja ya. Kita masukkan nilai P-nya 21 juta dikurangi S dibagi dengan N. Didapat hasil nilai depresiasi per tahunnya itu 2.450.000. Lalu kita akan validasi nih nilai yang kita dapat ini sudah benar apa belum. Kita masukin dulu nilai depresiasinya. Karena nilai depresiasinya sama, kita samakan. Nah, di sini nilai akhir di tahun tersebut. Kita cari buat tahun pertama itu nilai dari tahun ke 0 alias masih baru. Kita kurangi sama depresiasi tahun pertama. Didapat 18.550.000. Selanjutnya nilai dari tahun pertama dikurangi depresiasi tahun kedua, hasilnya 16.100.000. Lalu terus sampai ke tahun terakhir, $11.200.000 dikurangi 2.450.000. Didapat hasil validasi tabel validasi kita di tahun kelima itu 8.750.000, yang mana kita udah sama nih dengan nilai sisa yang ada di soal itu. Berarti nilai yang kita hitung itu sudah betul. Nah, lalu ada soal yang kedua ini. Jika diketahui DWB rate-nya sebesar 10%, berapa harga jual mesin tersebut pada akhir tahun ketiga dengan menggunakan metode keseimbangan menurun? Di sini udah ada tabelnya ya, yang mencakup tahun, cost atau biaya yang dikeluarkan, lalu ada depresiasi tahunan yang meliputi DWB rate, BV, DE, lalu di sini ada akumulasi depresiasi dan BV. Untuk cost itu uang yang dikeluarkan ya. Di situ kan 21 juta. Kita masukkan dulu. BV ini nilai akhir di tahun tersebut. Nah, dikarenakan DWB rate-nya 10%, 10% itu sama dengan 0,1. Lalu kita masukkan BV dari tahun sebelumnya. 21. Lalu DE-nya itu hasil perkalian dari DWB rate dikali dengan BV. Hasilnya 2.100.000. Untuk akumulasi depresiasi, karena ini masih di tahun pertama, jadi hanya depresiasi dari tahun pertama saja. Lalu BV dari tahun pertama ini, cara menghitungnya BV dari tahun sebelumnya dikurangi dengan DE di tahun sekarang. Nah, jadi nilai akhir si mesin tersebut di tahun pertama ini 18.900.000. Dan kita ulangi hal yang sama sampai di tahun terakhir. 0,1 dikali 18.900.000. Lalu akumulasi depresiasinya ini ditambah dari akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan DE tahun sekarang.
Lalu BV di tahun terakhirnya dikurangi D. Kita lanjut aja. Di sini juga teman-teman harus teliti gitu ya buat masukin angkanya. Kita lanjut. Di sini sebetulnya kan yang ditanyakan itu harga jual mesin tersebut pada akhir tahun ketiga. Cuma karena kita mau validasi dulu benar apa tidak semua yang kita sudah hitung, jadi kita validasi dulu dengan cara menambahkan akumulasi depresiasi tahun yang paling akhir dengan BV tahun paling akhir. Hasilnya 21 juta, yang mana ini sudah sama dengan kos di tahun ke-0, yang berarti yang kita hitung itu sudah benar gitu. Jadi jawaban yang benarnya itu ya ini 15.309.000. Harga jual mesin tersebut pada akhir tahun ketiga itu 15.309.000. Oke, selanjutnya contoh soal time value of money. Di sini ada proyeksi biaya maintenance dan operasional mesin pada akhir tahun pertama sebesar 100 juta rupiah. Dan mulai tahun kedua sampai dengan tahun ketujuh memiliki kenaikan biaya yang sama pada setiap tahunnya sebesar 20 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Berapakah uang yang harus disediakan sekarang untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya-biaya tersebut jika diketahui I sama dengan 5%? Di sini kita rincikan dulu biayanya. Tahun pertama itu 100 juta. Nah, di sini tahun kedua itu memiliki kenaikan biaya yang sama pada setiap tahunnya sebesar 20 juta dari tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan dari tahun yang pertama itu 20 juta. 120 juta. Biaya yang sama pada setiap tahunnya. Jadi ini terus naik setiap tahunnya. Nah, ini menghasilkan tahun pertama itu 100, kedua 120, tahun ketiga 140, tahun keempat itu 160, tahun kelima 180, tahun keenam 200, dan tahun ketujuh 220. Dimana perbedaan yang signifikan ini adalah ciri dari gradien. Namun, syarat untuk gradien ini itu pembayaran pertamanya itu harus 0. Jadi gimana kita mengnolkan itu? Yaitu kita mengkolaborasikan dengan anual. Anual itu nilainya harus sama dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Jadi kita kurangi aja dengan angka yang sama di tahun pertama supaya tahun pertamanya itu jadi 0. Nah, di sini sudah jadi 0, yang berarti anualnya itu adalah 100 juta. Lalu kita lanjut aja. Nah, di sini diketahui nilai gradiennya itu tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 60, 5 80, dan seterusnya. Lalu sekarang kita mau menghitung yang mana nih? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu berapakah uang yang harus disediakan sekarang. Sekarang itu berarti present value atau nilai sekarang. Jadi yang kita cari itu nilai P. Kita masukkan dulu yang anualnya. A sama dengan P per A. Per A bunganya itu 5%. Dan tahunnya itu 7 tahun ya. Ditambah
yang gradiennya P per G 5% dan 7 tahun. Nah, P sama dengan nilai anualnya itu tadi kan 100 juta. Kita masukkan dulu 100 juta. Lalu kita kali. Di sini kita cari P per A 5% dan N atau tahunnya itu 7. Kita cari dari tabel ekonomi teknik ya. Yang kita cari dulu 5% di sininya. Lalu kita cari P per A. P per A ini di sini. Kita cari yang N-nya itu 7. Kita dapat 5,786. Hasilnya 578.600.000 rupiah. Lalu di sini G itu beda dari periode 1 ke 2, 2 ke 3 dan selanjutnya. Di sini kan sudah terlihat jelas ya bahwa periode kedua ke 3 itu beda 20, 3 ke 4 beda 20. Jadi nilai G-nya itu 20 juta rupiah. Kita kali. Lalu kita cari seperti tadi ya, yang P per G gitu. Di bunga 5%, lalu P per G, N-nya 7, kita dapat di 16,232. Bentar. Nah. Lalu P sama dengan kita jumlahkan hasil anual dan gradiennya. Nah, didapat 903.240.000. Jadi uang yang harus disediakan sekarang untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya-biaya tersebut adalah 903.240.000. Terima kasih.